Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sarofah, NIM 192131081 dari Prodi Hukum Pidana Islam 3C IAIN Surakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep mahram dalam pernikahan, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih munhakat. Dalam pembahasan pertama, saya membahas tentang pengertian mahram. Mahram atau yang sering disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata haroma, yang artinya mencegah. Mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang, atau dicegah untuk dinikahi. Menurut Imam Ibnu Qudamah, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab nasab, penusuan, dan pernikahan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Dalam masyarakat dikenal dengan istilah khusus, yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh. Pembahasan yang kedua tentang dasar hukum mahram. Dasar hukum mahram ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, ada dalam surat An-Nisa ayat 23 dan 24, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 23. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24. Yang kedua berdasarkan hadis, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, kudapatkan dari Malik, dari Nafi, dari Nubay bin Wahab, dari Umar bin Abdullah ketika Tahlah bin Umar ingin menikahi anak perempuan Syaibah bin Jabir. Maka telah mengirimkan kabar kepada Aban bin Usman yang hadir ketika itu, dan dia adalah pemimpin jamaah haji. Aban berkata, aku mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwa orang yang sedang ikhram tidak boleh dinikahkan atau melamar. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan yang ketiga tentang macam-macam mahram. Yang pertama, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Ada 3 kelompok mahram mu'abbad menurut fikih, yaitu yang pertama, mahram karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki karena ada hubungan kekerabatan, yakni ibu, anak perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan.
Yang kedua, mahram karena hubungan pernikahan perempuan yang menjadi mahram bagi laki-laki untuk selamanya. Sebab ada hubungan pernikahan antara lain ibu tiri atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, menantu, mertua, anak dari istri yang telah digauli. Yang ketiga, mahram karena hubungan sepersusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya sehingga perempuan tersebut sudah sebagai ibunya sendiri. Yang kedua, mahram gairu mu'abbad. Mahram gairu mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara waktu dikarenakan oleh hal tertentu. Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram gairu mu'abbad. Yang pertama, larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa. Jadi, yang dimaksud adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus. Jika keduanya dinikahi sekaligus, maka nikahi dalam satu akad, maka kedua pernikahan itu pun menjadi batal. Namun, jika pernikahan itu dilakukan secara berurutan, maka yang pertama sah, sedangkan yang kedua batal. Yang kedua, larangan poligami di luar batas. Batas poligami dalam Islam adalah 4 orang. Maka seorang laki-laki yang telah memiliki 4 istri itu tidak boleh menikah dengan perempuan untuk yang kelima kalinya, kecuali sudah menceraikan istrinya dengan talak bain. Yang ketiga, larangan karena adanya ikatan perkawinan. Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih bersuami, sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Yang keempat, larangan karena sedang dalam masa iddah. Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau disebut dengan masa iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah 3 kali suci. Yang tidak haid 3 bulan. Yang bercerai karena mati iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Yang kelima, larangan talak 3. Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang perempuan yang dicerai dengan talak 3 oleh suaminya haram bagi bekas suaminya tersebut sebelum ada muhalil. Yang keenam, larangan menikahi pezina. Larangan menikahi pezina sampai ia berhenti melakukannya dan bertaubat, tertuang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3. Yang ketujuh, larangan karena beda agama. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian pembahasan yang keempat atau yang terakhir, akibat hukum mahram dengan pernikahan. Akibat hukum mahram dalam pernikahan ini akan ada pihak yang menolak adanya hukum mahram ini. Diaturnya kehidupan perkawinan atau pernikahan semata-mata demi menjaga kehormatan mereka. Akan tetapi, pada saat ini semakin menipis moral manusia, bahkan sebagian telah hilang, menjadikan mereka buta hukum yang mengatur dan membatasi hidup mereka. Dengan bangganya, mereka menerobos batas-batas hukum tersebut, termasuk masalah pernikahan. Mereka yang buta moral dan buta hukum melakukan pernikahan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi, sesuai dengan nafsu mereka. Padahal, dalam pernikahan itu sudah diatur oleh kaidah-kaidah yang harus mereka taati. Khususnya bagi umat Islam, aturan ini sudah ada sejak turunnya firman Allah yang mengatur tentang pernikahan. Ya, cukup presentasi dari saya, pemaparan atau penjelasan tentang konsep mahram dalam pernikahan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pas, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.